sistem aeroponik ini adalah sistem yang memang jarang digunakan oleh para petani saat ini gitu kan. Jadi itu mirip-mirip hidroponik. Kalau hidroponik itu kan kayak ini ya, kayak lurus gitu kan. Itu yang relatif itu menengah ke bawah itu sulit gitu untuk membeli greenhouse. Nah jadi aeroponik ini jauh lebih murah pertama dibandingkan kalau pertanian konven. Dan mungkin gak apa-apa mulai dari nol, kita sakit-sakit dahulu, kayak berdarah-darah dulu, tapi memang kita ada kayak proses gitu, memang prosesnya harus dilalui dan proses ini harus kita benar-benar manfaatin. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan dua mahasiswa Universitas Brawijaya yang baru saja mengukir prestasi dan mengharumkan nama Universitas Brawijaya dalam lomba paper internasional dan membawa 2 medali yang nanti kita akan obrolin lebih lanjut. Lombanya ada di USU di Medan sana. Kira-kira seperti apa nih cerita serunya? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Mbak Atina dan juga Mas Hamdan. Halo. Halo Kak. Ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik Kak. Alhamdulillah. Kenalan dulu dong. Jadi biar pemirsa ini juga tahu siapa sih sosok Hamdan dan Atina. Silahkan. Oke, mungkin dari Atina dulu ya. Oke, kenalin teman-teman, nama aku Atina Marifah. Aku mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Ekonomi Islam. Angkatan 2022. Oke, kalau saya sendiri perkenalkan, nama saya Hamdan Fuadi dari Fakultas Ekonomi Bisnis juga dan dari Prodi Ekonomi Islam juga, dan saya angkatan 2021. Oke, I see. Jadi sama-sama dari FEB nih ya teman-teman benar. berdua. Dan lombanya ini namanya Everest, kayak nama gunung gitu ya. Everest. Apa sih singkatannya, kayak agak panjang ya? Everest. Nah, boleh itu dijelasin. Siapa mau jelasin silahkan. Dari Oke, ya. jadi Everest itu singkatan dari Event of Young Researcher and Economic Student yang diadain sama anak-anak FEB USU. Dan itu lomba tahunan dan kebetulan kita itu ngelaksanain yang di pelaksanaan ke-10. Ya. Oke. Dan lombanya dilaksanakan tanggal berapa kemarin? Tanggal 20, 21 sama 22. Iya. Mei ya? Mei. 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 Ya, Masih Mei. lumayan hangat Ya. lah ya. Iya. Jadi teman-teman lomba sekalian healing nih ya, Iya, jalan-jalan. benar-benar. Iya Apa sih. aja rangkaiannya di sana, coba Hamdan ceritain. Oke, kalau rangkaiannya di sana awalnya kita di sana ada seminar internasional. Jadi ada kegiatan kayak diskusi dengan materi-materi internasional dari Thailand, dari Malaysia gitu Kak. Dan dilanjutkan sama kita presentasi inovasi kita. Gitu, ada presentasi, habis ada presentasi itu kita ada city tour. Di situ ke museum-museum yang ada di Medan gitu Kak. Kayak museum-museum bersejarah, ke Istana Maimun juga Kak kemarin itu. Terus akhirnya malamnya itu ada wording night. Nah, wording night kita dinyatakan juara gitu, dan besoknya kita healing ke Danau Toba gitu Kak. Ini lomba plus-plus gitu ya, Ya, bahasanya plus. ya. Benar. Dapat penghargaan, pulang bawa medali, dapat juga healing jalan-jalan di sana. Oke. Aku sempat baca artikelnya bahwa lomba ini juga ada tajuk khususnya gitu ya, tentang green economy. Ini kayak apa sih tema ini akhirnya membawa pengaruh terhadap inovasi yang teman-teman buat? Boleh dari siapa, silahkan. Mungkin dari saya ya. Jadi saya pernah ada riset sama dosen tentang green economy, dan di situ saya meneliti bahwasanya memang permasalahan utama yang ada di Kota Malang tentang green economy itu permasalahan penyusutan lahan dan juga perubahan iklim. Nah, dari situlah saya meriset, terus saya ada kegiatan project sama teman-teman universitas lain ya Kak ya. Itu sama anak pertanian. Nah, itu meneliti tentang aeroponik. Nah, ternyata si aeroponik ini memiliki keunggulan, bisa menyelesaikan permasalahan penyusutan lahan sama perubahan iklim, biar hasil panennya juga stabil dan mengurangi adanya gagal panen gitu Kak. Nah, dari situlah kita memberikan inovasi tersebut dan kita implementasikan dalam sebuah paper. Terus kita ajuin ke lomba Everest dan alhamdulillah menang juara 1 gitu Kak. Luar biasa. Berarti ini dalam bentuk ideation seperti Iya, itu ya ideation. teman-teman. I see. Terus habis itu prosesnya di sana teman-teman melakukan presentasi berarti pakai bahasa Inggris ya? Karena ini Ya, internasional. benar-benar. Oh, wow. Terus jadi best
paper juga di Base sana. paper. Oke, kalau dalam lomba paper seperti ini komponen dalam yang disajikan teman-teman papernya tuh apa aja sih isinya selain tadi idenya sudah dijelaskan ya? Iya. Apakah sampai ada implementasi atau seperti apa sih? Mungkin dari saya nanti ditambahin sama teman saya. Jadi memang di isi paper ini kayak paper biasanya ada pendahuluan, terus ada metode penelitian, terus kajian pustaka, terus isi, baru ada penutup gitu. Tetapi memang kita ada beberapa komponen di lampiran biar meyakinkan juri bahwasanya inovasi kita ini bisa diimplementasikan dan udah pernah diimplementasikan juga gitu. Nah, terus akhirnya dari situlah kita buat sebuah paper dan kita ajuin ke Everest gitu. Jadi komponennya kayak paper-paper biasa, tapi memang kita ada bumbu-bumbu sedikit lah biar si juri ini ada daya tarik sama paper kita gitu, Kak. Oke, apa unique selling point yang bikin beda nih papernya teman-teman Mungkin sama yang lain? aku izin nambahin ya Iya. Kak. Jadi kurang lebih sama gitu. Kepenulisan paper kita tuh seperti KTI pada umumnya, cuma di situ kita ada penambahan seperti prototype. Yang itu tuh yang menandakan bahwa inovasi kita tuh udah hampir setengah jadi gitu. Tinggal diimplementasiin aja gitu. Jadi kita ada prototype produknya maupun prototype aplikasinya gitu. Tentang aeroponik tadi. Iya, aeroponik gitu. Oh, di mana teman-teman nyoba bikin prototipe itu? Apakah sudah sampai di mana? Di tempat tertentu? Oh, oke. Jadi memang itu inovasinya itu pernah saya implementasikan di daerah saya Singosari. Ya gitu, Kak. Dan dari situlah kita ada tim kayak medianya gitu kan, kayak yang editor gitu. Nah, di situ kita udah buat si prototipe gambarnya dan mock up aplikasinya gitu, Kak. Oh, aplikasi? Iya. Jadi kita memang ada kerjasama sama temen yang memang dia bisa ngedit gitu, Kak. Dan bisa coding gitu, Kak. Jadi memang kita ada, kalau saya ada yang di bagian ide. Kalau ini kayak administrasi, terus teman saya itu di bagian editor gitu, Kak. Oh, I see. Oh, jadi penelitian inovasinya teman-teman ini sampai dibuat suatu aplikasi tertentu. Iya, benar. Wah, ini berarti kayaknya kalau ngelihat dari suatu pembiayaannya kayaknya nggak murah ya teman-teman. Iya, benar. Harus tentu ada support system yang Iya, akhirnya benar-benar. membantu ide teman-teman sampai at least akhirnya terjadinya prototipe tadi. Iya. I see. Oke. Boleh mungkin diceritain lebih detail gitu ya. Jadi aeroponiknya itu seperti apa sih? Mungkin ada pemirsa yang kurang paham. iya. Apa tuh aeroponik gitu. Oke, jadi sistem aeroponik ini adalah sistem yang memang jarang digunakan oleh para petani saat ini gitu kan. Jadi itu mirip-mirip hidroponik. Kalau hidroponik itu kan kayak kayak lurus gitu kan, Kak. Oke. Lurus dari kanan ke kiri. Nah, Irigasi air. ya. Dan kalau aeroponik itu dari atas ke bawah gitu. Jadi kayak menjulang dari atas ke bawah gitu. Nah, manfaatnya itu kenapa kita pakai aeroponik? Jadi nggak memakan tempat gitu, Kak. Nah, dari situlah ada keunggulan nih ide kita gitu. Dan memang kita pernah implementasi dan ada beberapa funding dari beberapa event gitu. Event yang ada diadain di Kota Malang gitu kemarin, Kak. Seru ya berarti ya. Kalau melintang ini kan ya rumahnya kecil-kecil atau yang gitu. Iya, benar. Yang kebanyakan sekarang kan rumah susun kayak gitu Iya. kan. I see. Dan ini dicobanya akhirnya di beberapa rumah-rumah gitu kah, atau memang ada tempat penelitian khusus nih yang teman-teman pakai untuk mencoba ini berhasil apa enggak? Kalau untuk percobaan itu di daerah saya Singosari gitu, Kak. Jadi memang saya mencoba di rumah saya dulu biar Wih, sih, nggak ada seru korban lah gitu ya nanti. Korban. Ya, jadi kita Oh, ada uji efek coba. samping. Ya enggak lah. Tapi kita uji coba di rumah saya dulu gitu, Kak. Biar terbukti bahwasanya ini bisa digunakan oleh para petani gitu ya. Oh, keunggulannya apa sih dengan menggunakan aeroponik dibandingkan mungkin hidroponik atau yang biasa? Oh ya. Jadi keunggulan aeroponik dibandingkan sistem pertanian konvensional ataupun hidroponik tadi itu jauh lebih murah gitu. Tanpa kan kalau pertanian konvensional kan kita perlu lahan, yang mana lahan itu bisa terdampak alih fungsi penyusutan lahan ke lahan industri ataupun terdampak perubahan iklim yang bisa nyebabin gagal panen. Ataupun kalau hidroponik ini kan harus ada greenhouse-nya ya, Kak. Oh, betul. Ya. Dan kalau kita tahu greenhouse itu pembiayaannya mahal, sedangkan untuk petani-petani di Indonesia yang relatif itu menengah ke bawah itu sulit gitu untuk membeli greenhouse. Nah, jadi aeroponik ini jauh lebih murah pertama dibandingkan kalau pertanian konven dan hidroponik. Terus juga karena tadi sistemnya itu penyiraman airnya dari atas ke bawah. Jadi itu akarnya ini tidak terendam air
Jadi hasil panennya itu tidak cepat untuk membusuk gitu. Ya, terus juga karena inovasi kita itu juga kebetulan pakai ini ya, karena kita kerja sama anak yang bisa IT itu kita pakai berbasis Internet of Things gitu. Jadi Gimana tuh? si dinding-dinding aeroponiknya ini ada sensor-sensor IoT-nya. Jadi itu tuh bisa dikontrol ataupun dimonitoring dari jarak jauh secara real time gitu Kak. Jadi si tanaman ini bisa dipantau kualitas kadar airnya maupun kesehatan si tanamannya. Terus nanti ketika ada kurang-kurang itu bisa dikontrol gitu dari aplikasi kita di handphone, dan nanti bisa disiram air secara otomatis gitu lewat HP karena ada IoT-nya tadi. Canggih banget ya, jadi sambil mungkin rebahan gitu ya, sambil apa kabar, kurang bener. air gitu ya, terus baru kita siramin apa segala Iya. macam. Keren ya, sekarang teknologi bisa membantu bahkan sampai memudahkan ya. Kalau zaman dulu orang di pertanian kayak sore-sore gitu ya ke lahan ngecek apa segala macam. Tapi dengan pertanian seperti ini apa memungkinkan ada apa sih kalau di lahan tuh kayak ada hama apa segala macam, atau sudah terbantu dengan adanya IoT-nya teman-teman ini? Kalau hama itu udah terbantu sih Kak. Jadi memang kita ada tempat khusus yang memang mengontrol semuanya gitu. Dari pengontrolan suhu, pengontrolan penyiraman gitu Kak. Jadi memang bisa dikontrol lewat aplikasi dan itu mengurangi adanya hama gitu Kak. Wow. Ya gitu. Aku kalau jadi juri langsung kayak terkesima sih, kayak wow keren banget gitu ya. Udah aeroponik terus pakai IoT dan memudahkan. Berarti ini termasuk kalian membantu menyelesaikan permasalahan bukan hanya dari bidang pertanian gitu ya, dari ekonominya juga kebantu, dari kebutuhan sosialnya si petani juga. Nah aku sempat baca juga di artikel green economy-nya itu toward tourism gitu ya. Nah ini nyentuhnya ke arah tourismnya tuh kemana sih? Tourism. Jadi nyentuh arah tourism karena memang Singosari kan itu diinisiasi menjadi daerah untuk pariwisata gitu lah Kak. Jadi di sana memang di Singosari banyak pariwisata kayak Kendedes gitu kan Kak. Terus ada juga kebun teh kan perbatasan gitu kan Kak. Nah, di sana memang banyak turis-turis yang masuk lalu lalang gitu lah. Dari situlah biar si turis dalam negeri atau luar negerinya itu tertarik gitu. Kita membuat si aeroponik pakai IoT ini Kak, biar gimana sih pertanian Indonesia, apakah memang kayak biasa-biasa atau gimana gitu. Jadi kita menginisiasi tersebut gitu Kak. Aimun. Menjadi salah satu daya tarik wisatawan juga ya, yang bisa jadi mungkin di beberapa daerah belum tapi udah duluan nih di Singosari. Iya, di Singosari gitu Kak. Cerdas juga kalian ya, kepikiran sampai ke arah sana. Oke, seru banget. Terus prosesnya akhirnya teman-teman di sana presentasi membawa prototipe itu atau seperti apa nih waktu di sana? Ya, kalau presentasi kita ada prototipe dan memang ada beberapa taktik kita biar presentasi kita itu menawan juri gitu. Jadi kemarin kita pakai topeng khas Ponorogo, topeng Ponorogo gitu Kak. Tapi yang kecil gitu Kak. Jadi kita ada sedikit kayak mini pertunjukan gitulah. Kayak menjelaskan bahwasanya kita dari Jawa gitu kan. Soalnya kan kita internasional dan di Medan gitu kan Kak. Jadi kita sekalian mempresentasikan budaya kita, sekalian di-inlinein sama inovasinya kita biar ini menarik nih gitu untuk disimak gitu kan. Dan memang kita tidak menonjolkan di kayak inovasinya saja, tapi kita dipresentasi biar dapat 2 medali gitu Kak. That's why gitu ya. Di sini kalian membawa pulang 2 medali, yaitu Best Paper and Best Presentation. Yeah. Oh, jadi itu alasannya. Selain memang idenya teman-teman itu udah keren, ditambah dengan presentasinya yang ciamik gitu ya. Kira-kira yang saingan paling berat di mana? Ini kan internasional ya. Kalian intip-intip nggak dari negara mana gitu kira-kira? Oke. Ada nggak Tina? Kalau dari saya dulu boleh silakan. Kalau dari saya itu awalnya itu ada anak UI Kak. Oh, malah dari Indonesia? Iya, anak UI. Soalnya kalau dari luar negeri itu nggak terlalu gitu kan. Soalnya memang kita kayak dari Indonesia sendiri gitu kan. Jadi saingannya juga Indonesia gitu kan. Kayak nah dari UI itu kayak dia tuh mukanya agak songong gitu Kak awal-awalnya gitu. Ayo anak UI yang nonton. Jadi agak songong gitu kan Kak. Kayak kan UI ini terkenal pintar-pintar gitu kan Kak. Jadi teman saya tuh sempat, anak UI ini kayak pintar deh, kayak aku takut gitu kan. Terus juga dari situ Atina menahan sekali loh ada cerita terus khusus. Akhirnya dari situlah kayak sempat pesimis gitu kan pas di awarding gitu. Kayaknya anak UI deh gitu. Kayaknya mukanya soalnya kacamata, terus pas waktu awarding itu dia bawa tablet gitu Kak. Sambil nugas gitu. Dan ada kayak ambisius gitu kan Kak. Jadi kayak kita merasa pesimis gitu. Tapi pas pengumuman kok kita gitu kan. Terus itu
kaget banget ini, langsung kayak mau nangis gitu kan, selalu gitu. Wah, harus disambung nih ceritanya. Ya, Gimana iya. ini? Mungkin kalau untuk pesaing yang menurut aku sangat bersaing sama kita, aku bukan anak UI sih. Oh, kirain mau nyambung ceritanya, iya, enggak. Tapi karena di situ rata-rata peserta yang jadi finalis itu kan rata-rata tuh ada yang angkatan 2021, 2022. Nah, di situ tuh aku takut karena lawanku tuh cutting, dan salah satunya itu yang dari Universitas Jember sama Universitas Sriwijaya. Nah, jadi yang Universitas Sriwijaya ini dia udah cutting dan mapres, dan aku sempat nge-stalk juga gitu Instagramnya, kayak wah dia tuh anaknya inovatif banget gitu, sering menang lomba dan pernah keluar negeri juga menang lomba. Terus kayak waduh, kayak takut gitu, sedangkan aku di sini posisinya pengalaman lombaku baru dikit gitu, jadi sempet takut juga gitu lawan cutting yang mana udah pengalaman prestasinya udah banyak. Terus juga yang dari Jember ini, karena aku waktu itu satu kamar penginapannya sama cutting yang dari Jember ini, aku sempet denger juga tuh inovasinya dia tuh, kayak keren ya inovasinya, kayak takut juga gitu loh. Jadi kayak terpressure karena sekamar denger inovasi mereka gitu. Jadi sebenarnya ketakutannya dari diri kalian sendiri ya? Iya. Nggak ada yang nakut-nakutin gitu, nggak ada kan? Oh iya sih, tapi memang berarti memang rezekinya teman-teman ya, sama akhirnya membawa harum nama UB. Gimana tuh perasaannya waktu diumumkan, ya yang juara adalah Universitas Brawijaya? Jujur itu kaget sih, saya itu soalnya kita sebelum ke Medannya itu ada beberapa permasalahan tim gitu, dan juga biaya juga gitu, dan akhirnya kita tekad untuk ke Medan, wes Bismillah gitu ya kayak, terus di sana kayak ya dihantui ketakutan itu juga gitu, terus kayak kalau nggak bawa apa-apa dari Medan itu juga malu gitu kan, soalnya biaya uang itu besar banget gitu kan Kak. Terus akhirnya pas waktu pengumuman itu Universitas Brawijaya gitu, akhirnya saya tuh ini kaget sama teman-teman saya gitu, kayak rasanya mau nangis atau gimana, kayak campur aduk gitu, tapi kita harus stay gitu kan, kayak Cool gitu ya. stay cool gitu lah ya. Terus akhirnya ya dari situlah kita apa ya, kayak juara, dan kayak ketakutan itu udah hilang gitu Kak. Jadi kan kamu keluar pakai topeng gitu ya? Oh. Langsung pakai topeng Bawa Ponorogonya, topeng. enggak ya? Enggak. Wah, luar biasa. Tadi sempat di-mention juga bahwa ada beberapa problem gitu ya. Mungkin ada momen-momen yang nggak terlupakan gitu ya. Entah itu momen manis atau momen problem. Tadi boleh di-share masing-masing, pasti punya cerita masing-masing. Oh, coba Atina, ada nggak cerita yang nggak bisa lupa banget deh? Dari aku dulu ya? Iya, boleh. Aku selama berjalannya lomba ini, semua prosesnya tuh menurut aku memorable banget Kak. Dari mulai kita nyusun proposalnya, terus sempat maju mundur nih, jadi lanjut atau enggak, karena sempat ada drama sedikit gitu. Terus dan salah satunya ada drama biaya juga, dan alhamdulillahnya gitu dosen pembimbing kita itu bantu nge-support kita gitu, kayak Sebut namanya. mulai dan beliau ini membantu mulai dari ngasih masukan, ini lebih baik kayak gini, coba strukturnya diubah lagi, ataupun ini diubah kayak gini, mulai dari pembimbingan proposalnya sampai ke pembimbingan support dana gitu. Karena kebetulan dosen kami ini yang emang ngurusin keuangan di FEB, jadi lancar gitu untuk pencairan dananya. Terus akhirnya ya udah, alhamdulillah bisa berangkat. Itu benar-benar bersyukur banget gitu. Dan sampai pas hari H di lombanya itu kayak jadi ketemu banyak orang, ketemu anak UI, ketemu anak Unsri, kayak itu pengalaman pertama aku gitu, kayak ketemu sama orang-orang UI yang keren-keren. Terus juga yang paling berkesannya sih di bagian jalan-jalannya sih, kayak ke Danau Toba, jadi kayak ini lomba sekalian jalan-jalan gitu, sekalian healing. Boleh disapa dosennya dulu? Ya boleh. Halo Bu Nia gitu. Jadi dosen kita itu namanya Bu Virginia. Ya Bu Virginia. Mungkin kalau Bu Virginia menonton, terima kasih Bu udah membimbing kami, dan ibunya itu sampai surprise ke Medan gitu Kak. Sampai jadi, datengin kita ke Medan waktu presentasi. Iya, jadi dia tuh nggak kasih aba-aba di grup, tiba-tiba itu muncul di Medan dan tanya tempatnya di mana gitu. Terus tiba-tiba, loh Bu, kok langsung di sini gitu. Kita sempet kaget gitu. Wih. Sarangi Bu Virginia. Iya. Jadi terima kasih Bu Nia dan juga Bu Rara ya sebagai kemahasiswaan yang udah memberikan kita tiket pulang gitu Kak. Kalau nggak bisa pulang kali. Kalau itu nggak bisa pulang udah. Luar biasa ya, support dosen bukan hanya sekedar memberikan biaya, tapi moral juga sampai kalian didatangin ke sana. Wih, luar biasa. Ini memang
Kalau aku jadi mahasiswanya pasti Ibu ada project apa sih yang Oh, pasti ya. bantu ke depannya akan seperti Iya, apa? Iya. Oke, baik teman-teman. Nah, biasanya penelitian seperti ini akan teman-teman lanjutkan atau seperti apa sih next plan dari teman-teman? Oke, baik. Jadi memang kita sekarang ingin membuat bisnis startup gitu Kak. Dan memang di bidang pertanian karena memang basic orang tua saya juga pertanian gitu. Jadi memang ingin meneruskan bisnis orang tua saya dan memang ini kita sudah ada tim. Sudah ada tim dan ini lagi ongoing proses untuk funding ke investor gitu Kak. Biar bukan hanya sekedar paper saja inovasi kita, tapi bisa diimplementasikan dan bisa diperjualbelikan. Apalagi kita anak Fakultas Ekonomi Bisnis gitu kan Kak. Nah itu Kak. Jadi profit ya. Iya benar. Dan timnya sama nih, nah, sama Atina sama Ada nambah satu orang lagi dan memang itu di bagian editor gitu Kak. Oke Ya. sih, bentar. Buat kalian lomba kesana aja ada drama pembiayaan. Nah, Ya. untuk bikin startup ini tentu bukannya lebih dikit ya duitnya, Ya. harus makin banyak lagi. Nah, ini seperti apa nih? Kira-kira planning teman-teman untuk pembiayaan pendanaan Oke, segala baik. macam. Jadi kemarin kita sudah sempat buat tim inti gitu loh Kak. Jadi memang kita ada timeline tertentu untuk kita itu kayak diskusi gitu. Dan kita udah ada beberapa list kayak event-event startup yang memang ngasih pendanaan. Ya gitu Kak. Jadi kemarin ada PF Muda. Ini kita udah ngajuin proposal dan memang ini disuruh dosen kita juga. Terus juga nanti next ini ada kegiatan UTU Awards itu di Aceh. Nah itu memang ada pendanaan juga. Jadi memang kita masukin proposal kita di beberapa pendanaan dan memang kita ada beberapa pembeda gitulah biar si inovasinya kita ini berbeda sama lomba-lomba yang lain gitu Kak. I see. Berarti sebenarnya ide yang sama masih boleh ya teman-teman? Iya, dipakai ya, tapi boleh memang lagi? diubah dikit-dikit lah Kak gitu. Oh, I Gitu. see. Kalian nggak capek ya? Yes. Udah kuliah, lomba Capek segala sebenarnya. macam. Ya, capek. Gimana cara bagi waktunya? Kalau Atina gimana deh cara bagi waktunya? Oh ya, jadi sebenarnya kalau di kuliah sendiri ini aku selain fokus kuliah, aku juga ikut satu organisasi yang mana ini organisasinya juga awal mula aku bisa tahu dunia perlombaan, dunia KTI maupun bisnis plan gitu. Nah ini jadi nama organisasinya tuh KCCS FEBUB dan di situ tahun ini aku menjabat sebagai sekretaris Departemen R&D. Kalau tahun lalu dulu Kak Hamdan jadi kepala Departemen R&D juga gitu. Jadi kita sama-sama di R&D dan karena memang organisasi ini mensupport pelatihan lomba, jadi memang output dan outcome-nya itu kita dibimbing buat bisa ikut-ikut lomba gitu. Jadi selaras gitu, inline antara organisasi maupun lomba gitu. Oh, luar biasa. Hamdan juga sama nih ceritanya. Kalau saya sendiri udah pensiun dari Udah tua dari loh. Udah jadi organisasi. MPC. Iya, jadi saya alumni dari KCCS juga Research and Development gitu Kak. Tapi memang kesibukan saat ini ya ini sih kayak pingin membuat startup gitu dan juga kayak jadi asisten dosen juga gitu Kak. Jadi bantu proyek-proyeknya beliau dan juga sekarang lagi fokus kayak lomba Dikti itu yang program kreativitas mahasiswa itu Kak. PKM. Ya, PKM. Oke, dengan tim yang sama atau Berbeda beda Kak. lagi? Ya, berbeda. Atina juga. Enggak lolos. Sempat ikut tapi enggak lolos. Bapak kan masih muda, masih bisa coba lagi ya berarti ke depannya. Oke, baik. Nah ini kalau tadi di FEB itu tadi nama organisasinya apa tadi? KCCS FEBUB. Itu siapa aja tuh yang bisa join? Siapa tahu nih ada mahasiswa FEB pengen join. Karena outputnya sekeren kalian dong. Oh, iya, Jadi iya, setidaknya kalau ada peluang teman-teman bisa daftar juga. Oke, kalau KCCS FEUB itu memang kayak organisasi yang fokus kayak syiar ekonomi syariah, ekonomi Islam di internal ataupun eksternal. Tapi memang yang bisa join itu cuma anak FEB aja gitu Kak. Oh. FEB. Jadi luar FEB itu kayak nggak bisa gitu Kak. Karena memang itu organisasi yang memang fokus di ekonomi gitu Kak. I see. Tapi adakah syarat khusus misalnya harus sudah punya 5 medali sebelum join gitu? Nggak ada? Nggak ada kok. Jadi Oke. kayak kita yang masih belum ada basic kepenulisan ataupun lomba-lomba itu bisa join. Malah dulu saya sebelum ikut organisasi ini gitu Kak, saya tuh nggak pernah menang lomba. Walaupun bawa medali itu nggak pernah gitu. Jadi selalu saya tuh gagal. Tapi ketika saya udah masuk di KCCS FEUB itu saya ada mentor. Nah mentor dan saya dilatih gitu dan kasih taktik gitu gimana kita caranya untuk mendapatkan juara gitu Kak. Jadi dari situlah saya berkembang mulai dari nol dan memang di situ saya mencoba hal-hal baru gitu.
dalam bentuk kayak kegiatan lomba-lomba gitu Kak. Berarti pentingnya lingkungan dan juga mentor ya Iya, teman-teman ya. benar. Betul banget. Walaupun misalnya kita udah cerdas luar biasa, tapi kalau ternyata supporting system yang nggak mendukung, ya kurang Iya, gitu kurang ya. gitu, Kak. Oh, I see. Oke. Atina ada cerita nggak dari KCSI tadi mungkin? Ya mungkin sama sih, jadi aku benar-benar mulai dari nol gitu, tanpa dulunya aku nggak ada basic lomba-lomba kepenulisan ataupun bisnis plan. Nah di sini juga sama gitu, kurang lebih kayak Kak Hamdan, benar-benar dilatih dan ada mentor gitu yang ngebimbing dan ngasih arahan gimana sih tips and tricks kalau ikut lomba biar juara tuh gitu. I see. Oke, ini mungkin last question buat Hamdan dan Atina. Kasih dong motivasi dan semangat buat teman-teman gitu ya, walaupun sekarang lagi liburan gitu Oh, ya, iya, tapi iya. setidaknya nanti udah masuk kuliah lagi semangat lagi gitu. Silakan Hamdan. Mungkin dari Atina dulu ya. Ada Kak Hamdan dulu aja. Sweet ya, siapa Ya, dulu? sweet dulu ya. Sweet dulu. Ya, aku dulu ya. Jadi motivasi dari saya sendiri untuk teman-teman semua yang memang ingin fokus di perlombaan gitu. Jadi teman-teman mungkin gak apa-apa mulai dari nol, kita sakit-sakit dahulu, kayak berdarah-darah dulu. Tapi memang kita ada kayak proses gitu. Memang prosesnya harus dilalui. Dan proses ini harus kita benar-benar manfaatin. Entah kita harus bertemu mentor ataupun kayak banyak revisi dari dosen, banyak juga tantangan seperti pendanaan dan sebagainya, itu terjang aja. Pokoknya kita udah ada niat, kalau memang udah ada niat, insya Allah itu kita itu bakalan ada sesuatu pertolongan dari Allah. Entah dapat beasiswa ataupun dapat juara, itu adalah bonus gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat dalam menggapai cita-cita walaupun banyak rintangan gitu. Karena memang rintangan ini wajib dilalui oleh semua orang gitu untuk menjadi seorang yang sukses gitu sih Kak. Mantap. Atina silakan. Oke, kalau dari aku, teman-teman jangan capek gitu untuk belajar dimanapun itu, mau di kelas maupun di luar kelas. Jadikan setiap perjalanan teman-teman tuh ada hikmah gitu yang bisa teman-teman ambil. Coba berprasangka baik gitu sama Allah, karena meskipun setiap rintangan gitu yang teman-teman dapatkan, coba berprasangka baik bahwa itu tuh ada hikmah dan pelajaran yang bisa teman-teman ambil, dan jangan lelah gitu untuk terus mau belajar. Gitu aja sih. Luar biasa, keren banget Hamdan dan Atina. Semoga terus berprestasi, sukses semuanya studinya, Amin. dan juga terus menginspirasi tentunya. Amin ya. Dan teman-teman, semoga episode kali ini menginspirasi kalian, bukan cuma didengerin tapi ambil action langsung ya, biar bisa sekeren Kak Hamdan dan juga Kak Atina. Oke teman-teman, kita nanti akan masih ngobrol-ngobrol di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton di episode kali ini. Bye bye.